Justru ketika gua ditelepon oleh komplotan si Fuad, gua dipanggil Sayyid. Komplotan Imad nelpon gua, dipanggil gua Sayyid. Gua bilang, jangan panggil ana Sayyid, jangan panggil saya Sayyid. Saya bukan Sayyid, saya Sayat. Saya bilang gitu. Tukang Sayat. Bukan Sayyid saya. Masa Sayyid mulut kayak saya? Ada juga rekaman itu, gua rekam semua. Nanti suatu saat kalau dibutuhkan gua beberkan. Assalamualaikum Sayyid, gimana kabarnya jenengan? Saya bukan Sayyid, klarifikasi. Ujung-ujungnya nanti gua Sayyid jadi ngurus apa? Nasab gua ke mereka kan? Cuan kan? Gua paham trik itu. Kan mereka punya narkoba. Gua paham itu, dagang itu. Paham maksud gua. Gua dipanggil Sayyid. Ketika orang gua yang suka misalnya seperti itu, nanti ujung-ujungnya, ya saya gimana nih ngurus nasab saya? Nih saya punya narkoba. Coba tanya mereka kalau mereka jujur. Saya dipanggil Sayyid. Kau nelpon saya. Saya langsung protes. Saya bukan Sayyid. Bukan. Ya. Saya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian, T. Iqbal Johar yang dulunya memang pernah bersitegang dengan para habaib dan dulunya diperkirakan oleh para netizen T. Iqbal Johar ini adalah skuad Imad dan Fuad CS. Ternyata T. Iqbal Johar mengatakan bahwa gengnya Imad dan Fuad CS hanyalah jual beli nasab demi cuan, di mana nasab orang lain palsu, di mana nakabah daripada mereka yang asli. Yang ujung-ujungnya, kata Iqbal Johar, ketika mengurus nasab nantinya bagi orang-orang yang mabuk dengan gelar, akan mengeluarkan cuan ataupun fulus. Kita dengar dulu video daripada T. Iqbal Johar ini. Gua sudah tes DNA 2 kali bro, tapi gua tidak pernah menyatakan diri gua sebagai cucu Nabi. Justru ketika gua ditelepon oleh komplotan si Fuad, gua dipanggil Sayyid. Komplotan Imad nelpon gua, dipanggil gua Sayyid. Gua bilang, jangan panggil ana Sayyid, jangan panggil saya Sayyid. Saya bukan Sayyid, saya Sayat. Saya bilang gitu. Tukang Sayat. Bukan Sayyid saya. Masa Sayyid mulut kayak saya? Ada juga rekaman itu, gua rekam semua. Nanti suatu saat kalau dibutuhkan gua beberkan. Assalamualaikum Sayyid, gimana kabarnya jenengan? Saya bukan Sayyid, klarifikasi. Ujung-ujungnya nanti gua Sayyid jadi ngurus apa? Nasab gua ke mereka kan? Cuan kan? Gua paham trik itu. Kan mereka punya narkoba. Gua paham itu, dagang itu. Paham maksud gua. Gua dipanggil Sayyid. Ketika orang gua yang suka misalnya seperti itu, nanti ujung-ujungnya, ya saya gimana nih ngurus nasab saya? Nih saya punya narkoba. Coba tanya mereka kalau mereka jujur. Saya dipanggil Sayyid. Kau nelpon saya. Saya langsung protes. Saya bukan Sayyid. Bukan. Ya. Saya Tabib Iqbal Johar. Panggilnya Bib Iqbal. Gitu. Ini saya kasih tahu ke kalian. Itu trik MLM. Mereka juga pedagang nasab, saudara. Mereka juga ngaku-ngaku cucu Nabi. Kalau nggak ngaku-ngaku cucu Nabi, ngapain dipajang-pajang? Di situ mikir. Ngapain dipajang, dibuatkan seperti figura di dinding mereka tentang isbat nasab mereka, ada tanda tangan dari ini. Fuad ngaku keturunan Nabi, saudara, zuriyah Nabi. Berulang kali dia ngaku sebagai zuriyah Nabi. Dia palsukan orang lain, mengaslikan dirinya sendiri. Mana kitab sejaman? Mana hasil tes DNA? Mana data ente? Itu sama dengan orang yang jualan tapi tidak sehat. Dagangan saya yang paling bagus, dagangan dia nggak bagus. Buat cerita begini, dagangan dia itu dagangan palsu. Dagangan dia itu dagangan mimpi. Mereka adalah dagangan imigran. Kebetulan kita dagang di kampung kita. Pakai trik licik dengan cara rasis. Saya ini orang kampung asli sini, saya penduduk asli sini. Padahal dagangan kita lebih buruk. Kita jelek-jelekkan dagangan orang lain untuk membaik-baikkan dagangan kita. Itu licik namanya, saudara.
Mereka itu kaum Ba'alawi ini pemimpi, suka mimpi begini, mimpi begitu. Mimpi mereka palsu, mimpi sayalah yang benar. Itu tolong diteliti, disaring. Hah? Saya ini udah kayak guru PAUD, bukan guru PUAD, guru PAUD. Untuk menyadarkan gerombolan pengikut PUAD. Gitu. Tinggal hitung aja, Fuad. Ente pernah ngasih pulus buat aneh, tinggal hitung aja. Itulah pengakuan daripada T. Iqbal Johar, di mana dia ditelepon oleh Gus Fuad CS yang memanggil dia Said. Lantas T. Iqbal Johar mengatakan, jangan panggil saya Said, saya bukan Said, saya adalah Sayat. Karena dia tahu ujung-ujungnya nanti hanyalah bertujuan kepada fulus dalam rangka mengurus nasabnya. Karena mereka juga punya nakabah ataupun nasab, sehingga dengan gencar-gencarnya sekarang menafikan nasab orang lain demi kepentingan jual beli nasabnya. Ini menurut T. Iqbal Johar. Dia beralasan kalau tidak demikian, kenapa ini harus dipanjang-panjangkan? Sudah bertahun-tahun berlarut-larut pertengkaran antara habaib digaungkan oleh Imam CS dan juga Gus Fuad Pleret. Di mana Gus Fuad Pleret ini kita lihat paling getol menafikan orang lain, paling getol memperjuangkan bahwa apa yang diperjuangkannya bersama Imam CS itulah yang terbenar, sedangkan orang lain tidak benar sama sekali. Ini menandakan, seperti kata Iqbal Johar, sebagaimana orang dagang yang tidak sehat, yang mengatakan dagang orang lain tidak beres, dagang saya yang beres, barang orang lain tidak bagus, hanya barang saya yang bagus. Itu kata Iqbal Johar. Tetapi itulah realita dan fakta daripada perseteruan nasab yang digaungkan oleh Kiai Nusantara. Di mana kita ketahui T. Iqbal Johar ini, dia fair mengatakan bahwa apabila Habib itu benar, Habib itu alim, dia tetap benar. Kalau memang ada oknum Habib yang doktrin, yang sebagaimana viral di podcast-podcast sekarang ini yang digaung-gaungkan, termasuk podcastnya Roma Irama, kalau doktrin itu memang salah. Seperti Kiai juga, Kiai itu belum semua benar. Yang benar tetap benar, yang salah walaupun Kiai Nusantara pun tetap salah. Itulah fakta realita nasab sekarang ini, yang saling serang, saling menghujat, sehingga meretakkan persatuan dan kesatuan umat Islam demi kepentingan-kepentingan yang tidak ada ujungnya. Di mana T. Iqbal Johar ini menyimpulkan bahwa mereka hanyalah dagang-dagang nasab demi cuan, demi fulus, dan demi rupiah. Sekian, saudara sekalian, kirimkan komentar Anda tentang apa yang diutarakan oleh T. Iqbal Johar ini, apakah benar adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.